Selamat datang di channel Wadu Sanjaya bersama saya Mas Fajar ya. Baik teman sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang keris dan latar belakangnya ya. Kenapa keris begitu dihormati, asal usulnya, dan segala sesuatu yang menyelimuti tentang keris ya. Kita akan bahas perlahan-lahan ya. Baik, bagi teman-teman yang baru mampir, saya ucapkan terima kasih sudah mengklik video ini, dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe video ini ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya sampaikan untuk klik tombol subscribe-nya supaya selalu mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel Wadu Sanjaya. Baik, kita opening dulu. 3, 2, 1. Nah, baiklah teman-teman. Jadi pada video kali ini kita seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan bahas keris. Kita tahu sendiri bahwa keris itu adalah senjata tradisional khususnya dari Nusantara ya, dari tanah Nusantara. Di sepanjang seantero Nusantara ini banyak yang mengenal keris. Tapi sedikit yang tahu sejarah maupun latar belakang yang mengawali keberadaan keris tersebut. Mari kita bahas. Yang pertama kita bahas adalah definisi keris ya, atau keris itu apa sih? Nah, kalau dalam bahasa, keris itu adalah sinengkere waris ya. Sinengkere itu artinya rahasia, waris itu adalah pusaka atau warisan. Jadi sebuah warisan yang dirahasiakan ya. Sifatnya sangat pribadi, personal keris itu. Nah, itu teman-teman. Itu dari bahasa, dari kerisnya saja. Mungkin di berbagai tempat itu memiliki istilahnya masing-masing ya. Dan memiliki atau merujuk pada suatu makna yang sama. Jadi kita akan ambil definisi keris ini, salah satu informasi yang saya dapat ini dari Wikipedia. Nanti kita cocokkan dengan pengalaman yang saya alami sendiri ya. Keris itu menurut Wikipedia di sini adalah senjata tikam golongan belati berujung runcing tajam di kedua sisinya, dengan memiliki fungsi budaya yang banyak yang dikenal di kawasan Nusantara ya. Tentu saja ya, memang itu berasal dari Nusantara. Bagian barat dan tengah ya, bagian timur sana sudah berbeda lagi ya. Kemudian bentuknya khas dan mudah dibedakan dengan senjata yang lain ya, karena memang tidak simetris di bagian pangkal yang melebar ya. Bilahnya berkelok-kelok di sini dikatakan seperti itu, dan banyak diantaranya memiliki pamor atau damasin yang terlihat jelas lapisan serat logam cerah. Jenis senjata tikam yang memiliki kemiripan dengan keris adalah badik. Nah, yang perlu dikritisi di sini adalah senjata tikam. Ya, kalau menurut pengetahuan saya, keris ini bukan sekedar senjata ya. Ada beberapa jenis keris yang dia tidak digunakan untuk membunuh ya. Misalnya keris pusaka ya. Misalnya contoh keris Nogososro itu tidak digunakan untuk membunuh ya, tapi diambil tuahnya atau doa yang terkandung di dalamnya. Itu yang perlu diluruskan. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa seringkali bilanya berkelok-kelok. Oke ya, sering memang, kebanyakan berkelok-kelok, tapi banyak juga yang lurus ya. Ada juga yang lurus. Nah, itu definisi keris dari Wikipedia ya. Di Wikipedia tidak menjelaskan tentang keris sinengkere waris, itu tidak menjelaskan tentang itu ya. Kemudian setelah kita tahu definisi keris ya, kita menuju ke latar belakang keris ya. Nanti kita ikuti aja dulu ya, teman-teman ikuti dulu ya. Latar belakang keris menurut e-jurnal, jurnal elektronik dari Universitas Atmajaya Yogyakarta ya. Menurut dokumen-dokumen purbakala, keris dalam bentuk awal telah digunakan sejak abad ke-9. Jadi menurut data-data yang ada, keris itu sudah ada atau sudah muncul di abad ke-9 ya. Kalau abad sebelumnya bagaimana? Mungkin tidak tercatat, mungkin sudah ada tapi tidak ada catatannya atau dokumennya.
dan telah digunakan sebelum masa tersebut, ya, sebelum abad ke-9 sudah digunakan. Keris juga memiliki berbagai macam bentuk. Tadi sudah disampaikan ya. Misalnya ada yang berkelok, ada yang lurus, yang umumnya berkelok ganjil atau luknya ganjil. Orang Jawa menganggap perbedaan bentuk itu memiliki efek dari esoteri atau tuah. Ya, jadi setiap bentuk keris itu memiliki tuahnya masing-masing. Nah, sedangkan menurut detik.com edu, ya, Detikpedia, dalam asal muasal keris dari Jawa, fungsi dan pengaruhnya di masyarakat. Itu menurut buku keris dalam perspektif keilmuan terbitan Kemendikbud PAR, ya, dan pariwisata tahun 2011. Sejarah keris ini dianggap masih kurang jelas. Ya. Kemudian ada sejarawan bernama Dennis Lombard, ya, dalam bukunya Nusa Jawa, Silang Budaya, menuliskan bahwa pemakaian keris itu sudah muncul sejak akhir Majapahit katanya. Ya. Kemudian menurut Tom Pires, ya, seorang pelaut dari Portugis, ya, setiap orang Jawa kaya atau miskin harus mempunyai keris, ya, di rumah maupun sepucuk tombak dan juga sebuah perisai. Nah, Tom Pires ini terkenal sekali, dia adalah penjelajah, ya, jadi ini akurat, jadi bisa dipercaya, akurat. Kita tahu ya, orang-orang Barat itu sangat terkenal dengan pengarsipannya atau tulisan-tulisannya, ya, jadi bisa dipercaya. Kemudian ada juga Raffles, Thomas Stanford Raffles, dalam bukunya History of Java, itu lelaki Jawa itu merasa tidak sempurna jika mereka tidak membawa keris atau merasa telanjang. Di dalam buku itu disebutkan orang Jawa akan merasa telanjang jika tidak membawa keris. Artinya apa? Keris ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dengan orang Jawa, ya, dari zaman dulu itu sejarah mencatat demikian, ya. Kemudian pakar sastra Jawa dan kebudayaan Indonesia bernama Zoetmulder, ya, menyebutkan bahwa Pulau Jawa diduga sudah mengenal keris itu sejak abad ke-6. Nah, ini lebih mundur lagi, ya, 6 atau sampai ke-7. Sebagian bentuk awal keris dari periode itu masih bisa dikenali, namun banyak juga yang belum teridentifikasi. Jadi abad ke-6 itu sudah ada keris, tapi mungkin bentuknya tidak seperti keris yang kita ketahui sekarang, ya. Keris-keris yang kita ketahui sekarang itu kebanyakan adalah produk dari Sultan Agung sampai ke Hamengkubuwono saat ini, ya, atau kerajaan yang sekarang. Nah, oke, ya. Nah, meski nenek moyang orang Jawa umumnya beragama Hindu dan Buddha, ya, pada zaman itu memang Hindu Buddha sangat besar, ya. Bukti bahwa budaya keris berasal dari India atau negara lain masih belum dapat dipastikan. Artinya apa? Keris dan teman-temannya itu memang mendapat pengaruh dari India, tapi bukan berasal dari India, ya. Pengaruhnya memang masuk ikut terkena pengaruh dari budaya Hindu Buddha atau budaya India, tapi kerisnya itu sendiri bukan berasal dari India, itu, ya. Seperti wayang itu di India nggak ada, tapi terkena imbas dari budaya Hindu Buddha, ya. Misalnya ceritanya menceritakan Ramayana, Mahabharata, ya, itu. Tapi wayang itu sendiri bukan dari India. Sama juga dengan keris itu bukan dari India, tapi kena pengaruh India, ya. Misalnya dengan adanya lingga dan yoni, ya, keris juga bisa masuk dianggap juga sebagai perwujudan dari lingga dan yoni. Padahal sebelum pengaruh India masuk, keris itu adalah, ya, pusaka, gitu, ya, senjata. Nah, tidak ada juga bukti kaitan langsung senjata tradisional keris ini dengan kedua agama tadi. Jadi tidak ada kaitan langsung. Memang secara prototipe keris sudah ditemukan di beberapa candi, ya, di Nusantara. Yang mana pada candi di India atau negara lain itu bentuk keris itu tidak pernah ada di candi-candi di India. Tapi bentuk keris itu terdokumentasi dalam relief-relief candi di Nusantara, ya. Ada beberapa candi yang ada relief kerisnya, ada gambar keris di sana. Misalnya di Candi Borobudur pada abad ke-8, Candi Prambanan juga ada relief keris, ya, yang dibangun pada abad ke-9.
atau patung lelaki Jawa dengan keris di pemandian Candi Cetha. Ya, di Candi Cetha itu juga ada relief keris pada abad ke-15 karo Candi Cetha itu. Secara umum bentuk desainnya juga agak berbeda dengan desain keris saat ini. Jadi pada masa-masa itu abad ke-9, abad ke-8 sampai ke-15 itu bentuk keris belum semodern yang sekarang ini kita lihat. Ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat sendiri bentuk-bentuk kerisnya ya. Sementara itu bentuk keris yang dikenal saat ini tuh setidaknya muncul pada abad ke-10 ya, keris-keris yang sudah berluk, yang ada sogokan, ada keruwengan, itu abad ke-10 mulai berkembang, mulai seperti itu bentuknya. Ya, jadi berkembang di Pulau Jawa dengan sangat pesat keris itu ya. Kemudian menyebar seiring dengan ambisi dan hegemoni dari kerajaan-kerajaan di Jawa, maka keris itu juga ikut menyebar. Nah, hegemoni itu pengaruh, ya. Di mana ada kerajaan besar, pasti di situ ada ekspansi, ada hegemoni yang harus diluaskan. Nah, maka keris itu juga menyertai juga ikut menyebar juga, ya. Mempengaruhi budaya-budaya di sekitar kerajaan itu, gitu ya. Beberapa daerah tersebarnya keris itu misalnya Madura, Nusa Tenggara, Sumatera, Sulawesi, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, dan banyak negara-negara di wilayah Nusantara lainnya. Di mana ada keris berarti itu ada membuktikan hegemoninya Jawa. Ya, hegemoni Jawa sampai ke sana. Ya, tapi berlambat laun keris tersebut juga akan mengikuti budaya di mana ia berada. Misalnya keris ini menyebar sampai ke Filipina. Di Filipina ada budaya tersendiri kan. Jadi keris itu akan mengikuti budaya di sana. Baik bentuknya, filosofinya juga akan mengikuti budaya yang ada di sana. Nah, kalau kita mundur lagi teman-teman, kalau kita mundur di awal-awal sebelum keris ini terbentuk dengan sempurna seperti yang kita lihat sekarang ini, menurut detik.com ya, berita Jawa Tengah, itu Katga adalah cikal bakal keris. Mbahnya keris ya. Cikal bakal keris itu adalah Katga. Katga itu dibuat pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Ya. Pada awal masa kerajaan Hindu-Buddha. Benda ini awalnya merupakan senjata tikam seperti belati ya, sangat mirip sekali dengan belati. Terdapat pegangan melintang pegangannya pada gagang Katga, berfungsi agar tidak terjatuh ke tentu. Berbentuk lancip untuk versi Hindu dan berbentuk tumpul untuk Buddha. Ya, jadi ada dua bentuk yang membedakan secara signifikan ya. Katga untuk Hindu itu lancip, ya. Kalau Buddha tumpul. Nah, ukurannya pendek sekitar 10 cm. Ya, Katga inilah cikal bakal dari keris modern. Ya. Ditinjau dari segi estetika atau keindahan, Katga ini memiliki keindahan yang sederhana, jadi tidak terlalu begitu indah gitu ya. Ya, jadi menurut Sumitro, kurator Museum Sono Budoyo, ya, pensiunan Purnawirawan, bentuk Katga ini masih sangat sederhana. Ya. Oke, itu tadi kita sudah belajar latar belakang keris, ya. Kemudian kita akan masuk ke fungsi keris. Fungsi keris. Nah, di awal-awal sebelum masa Hindu-Buddha ini masuk, jadi masih aslinya Katga ini sebetulnya, atau keris ini adalah, keris ini sebetulnya dibuat untuk persembahan atau sesajen ya, itu awal-awalnya, dan itu terdokumentasi di prasasti-prasasti ya, di beberapa prasasti. Nah, contohnya adalah keris sajen ya. Keris sajen itu memiliki karakter yang sangat mencolok ya. Ini gagangnya itu masih, atau peksinya itu berbentuk manusia dan tidak ada kayunya, tidak dipakai gagang kayu, jadi langsung keris, kemudian peksinya langsung bentuknya seperti manusia dari besi ya keris, jadi tidak ada pegangan dari kayunya, jadi itu adalah keris sajen, digunakan untuk sesajian, untuk persembahan kepada leluhur gitu misalnya, seperti itu. Pada masa kini keris juga masih menjadi bagian dari sesajian ya, masih dilakukan juga.
Lebih jauh lagi, keris itu juga digunakan dalam upacara-upacara, ya, upacara-upacara kejawen misalnya ya. Nah, khususnya kalau dukun-dukunan itu, nah dukun itu banyak menggunakan keris model seperti ini ya, keris sajen. Nah, dengan pesi menjadi hulu keris ya, pesi tanpa dikasih kegangan menyatu dengan bilah keris ya. Nah, itu sangat mudah sekali, teman-teman bisa cari, googling keris sajen, pasti nanti akan muncul ya kerisnya tanpa pegangan, jadi langsung ada bentuknya seperti manusia itu. Pemaparan asing menunjukkan fungsi keris sebagai senjata. Nah, iya betul sekali. Keris ini sebetulnya memang di beberapa keris dia tidak difungsikan sebagai senjata sebetulnya, tapi bisa digunakan juga sebagai senjata jika pemiliknya mendapat suatu ancaman. Ya, kalau sudah dia menggunakan senjata, misalnya senjata tembak, senjata pistol, terus kalah, kemudian dia ganti pedang, pedang kalah, terakhir itu keris yang akan dipakai, ya, terakhir. Jadi itu adalah istilahnya senjata pamungkasnya, ya, terakhir. Sudah tidak ada cara lain kecuali mencabut keris. Nah itu. Nah, keris sebagai senjata memiliki bilah yang kokoh, keras dan ringan. Nah, umumnya terbuat dari baja ya. Bajanya lebih mendominasi. Itu menunjukkan keris itu dipakai sebagai alat bertempur ya. Ya. Misalnya keris Brojoguno. Nah, keris Brojoguno yang bisa menancap ke koin, besi itu memang didesain untuk menembus baju zirah, baju pelindungnya Belanda pada waktu itu ya. Misalnya berbagai legenda dari masa Demak sampai Mataram itu mengenal beberapa keris senjata yang terkenal, misalnya keris Nagasasra Sabu Inten. Ya, bolehlah. Ya, sebetulnya kalau keris Nagasasra itu memang tidak dibuat untuk bertempur sebetulnya. Dia hanya dibuat untuk tuahnya, diambil tuahnya sebetulnya ya. Sebetulnya seperti itu. Tapi ketika pemiliknya terancam ya bisa digunakan juga untuk melukai orang ya. Kemudian menurut laporan Prancis dari abad ke-16 menceritakan bahwa peran keris itu sebagai simbol kebesaran para pemimpin. Ini ya betul sekali. Misalnya keris Nagasasra yang disalut atau ada kinatahnya emas, itu pasti punyanya orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, itu sudah pasti ya. Nggak mungkin keris berlapis emas, ada berlian atau apa dimiliki oleh seorang petani, itu sangat tidak mungkin ya. Jadi memang menunjukkan identitas KTP-nya istilahnya. Dari pendoknya itu sudah kelihatan juga ya. Misalnya pendok warna merah itu punyanya wayah dalem, punyanya keluarga raja lah istilahnya gitu. Itu yang memiliki pendok merah ya. Pendok hijau biasanya untuk ulama, nasihat raja. Pendok warna kuning itu ya biasa ya. Itu dari pendoknya aja sudah membedakan, apalagi dalamnya kerisnya. Nah seperti itu teman-teman, simbol kebesaran. Nah kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, senjata api ditemukan, pistol ditemukan, bedil ditemukan. Nah fungsi keris ini lama-lama akan halus. Fungsinya tidak lagi sebagai senjata, dia lebih menjadi pusaka, peninggalan. Oh ini peninggalannya Mbah, diturun-turunkan ya, sudah tidak lagi digunakan sebagai senjata bertempur ya, masanya sudah berbeda ya. Nah sejalan dengan meredanya gejolak peperangan, gejolak politik di Nusantara, penggunaan senjata api tadi ya, perkembangan keris ini berangsur-angsur berkurang. Sebagai contoh, dalam idealisme Jawa mengenal bahwa seorang laki-laki itu sempurna ya. Yang sempurna itu sering dikemukakan bahwa lelaki yang sempurna itu jika memiliki keris atau curigo. Curigo menjadi simbol ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemantapan hati seseorang, kematangan rohani seseorang. Nah itu disimbolkan dengan keris. Ya seperti itulah teman-teman. Ya jadi minimal ada beberapa fungsi keris ya. Fungsi keris sebagai senjata, fungsi keris sebagai kedudukannya seseorang ya. Fungsi keris sebagai menunjukkan kedudukannya seorang ya. Kemudian fungsi keris sebagai pusaka ya. Fungsi keris sebagai piandel untuk membuat kita menjadi lebih percaya diri ya. Kemudian fungsi keris sebagai sesajen. Nah itu adalah fungsi-fungsi keris
Nah, itulah teman-teman sejarah dan asal-usul keris serta perkembangan keris itu sendiri ya. Banyak yang harus kita bahas. Kalau mau mengupas tentang keris ini sangat panjang dan lebar, tidak bisa kita dalam satu video saja ya. Baik, itu tadi kita belajar bersama tentang fungsi dan asal muasal keris ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jika Anda menyukai video ini, silahkan like dan subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman. Salam Waduers, sampai jumpa di video-video berikutnya. Rahayu, rahayu, rahayu.